Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Inna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap wajah dalam Zoom taklim kajian bulanan Porsikma DPC. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Susi Herawati Al-Hafizah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang mukmin yang termasuk kita di dalamnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dia. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah dan jamaah sekalian, wabil khusus kepada Ustazah Susi Herawati yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kajian kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka acara kita dengan membaca umul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah hadhihinya wa lakunatum sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Acara selanjutnya sama-sama kita dengarkan taujih Rabbani tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Nursiah. Kepada Ustazah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnahu ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan walam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtu Suaranya nggak kedengeran sih. lahum ja'alu asabi'ahum Suaranya betul. fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asaw wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni
asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'u alaikum midra wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati Inna ja'alna syaya. Bu Tarwiyah, Bu Ya. Bu Nursia, kok mic-nya mati? Sudah selesai, kita sama-sama telah kita dengarkan tilawah yang disampaikan oleh Bu Ustazah Nursia. Untuk jamaah sekalian, kita langsung meningkat ke acara berikutnya, yaitu kajian dengan materi tentang istighfar dan kandungannya. Tolong semuanya suaranya di itu ya, di unmute. Terima kasih. Dan langsung saja kita dengarkan sama-sama materi dari ustazah kita, yaitu Ustazah Susi Herawati. Bentar. Kepada Ibunda kami persilahkan. Belum. Ustazah Susi, mohon dinyalakan mic-nya. Baik. Terdengar. Tes suara dulu, terdengarkan? Jelas, Ustazah? Alhamdulillah. Baik, sudah dipersilakan ya saya ya. Tadi mohon maaf ada sedikit gangguan sinyal. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus shalihat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama-sama. Waalaikumsalam. Ya, yang kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustazah Sulis sebagai ketua Forsisma ya Ciracas, yang saya banggakan juga seluruh jajaran ketua Forsisma di kelurahan masing-masing ya, ada 5 kelurahan ya. Ada Ustazah Suci yang saya kenal karena berdekatan di Kelapa Dua Wetan. Ada siapa lagi ya? Ada Bu Nursia. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan menjaga para ustazah ini dan menjadikan setiap jerih payahnya ilmu kebaikan itu menjadi amal kebaikan, pahala kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan para ustazah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan juga para ustazah, seluruh ustazah yang ada di Ciracas, para ahli majelis ta'lim yang saya cintai. Alhamdulillah, kalimat yang paling pantas
untuk disebutkan untuk pada hari ini, pada kesempatan ini adalah kalimat tahmid. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada hari ini diperkenankan kita dipertemukan di hari yang insya Allah penuh keberkahan, di sebuah kegiatan yang luar biasa. Ini kegiatannya walaupun masa pandemi ya, tapi alhamdulillah orang-orang baik senantiasa memiliki ide-ide untuk terus melakukan sesuatu, memproduksi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah sebagai pembuka keberkahan untuk kita semua, pembuka maghfirah Allah, pembuka rahmat Allah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan seluruh aktivitas kita pada hari ini menjadi aktivitas yang bernilai ibadah, sehingga nanti di yaumil akhir kita akan berbahagia karena catatan kita penuh dengan catatan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Suara saya kedengaran ya Bu ya? Jelas? Jelas Ustazah. Jelas. Para sahabat yang dimuliakan Allah, ini nggak harus perkenalan dulu ya. Udah kenal ya. Langsung aja ya berarti ya. Lihat tafadholi saja. Iya. Ibu yang dimuliakan Allah, saya teringat sebuah ayat ya di surah Maryam ayat 96 ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Ya, sebenarnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, ya, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya. Maka Allah akan menjadikan, ya, Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman akan menjadikan atau akan memberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah wudda, ya, kasih sayang. Ayat ini menjadi ayat penggembira untuk kita semua yang pada hari ini, di mana hari ini kita ya bersama-sama duduk di sini di depan Zoom kita ya, walaupun tidak bisa secara jasad bertemu, tapi Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, kita masih bisa berinteraksi di dalam kebaikan. Di ayat ini, di surah Maryam ini ya, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beramal soleh, maka ya Allah dengan sifat rahmannya itu akan memberikan cinta kasih kepada kita, akan memberikan rasa sayang kepada kita. Amal soleh yang kita lakukan, salah satunya pada hari ini, makanya jazakumullah kepada seluruh panitia sudah memberikan media untuk kita beramal soleh pada hari ini. Maka amal soleh yang kita lakukan pada hari ini, ya, maka akan menghasilkan al-wud, kasih sayang yang akan tumbuh di dalam hati kita. Di mana ya cinta kasih sayang itu akan muncul sakinah. Adanya ketenangan di dalam hati kita, adanya ketenangan di dalam jiwa kita. Maka tentu saja ketenangan jiwa tersebut hadir karena ada keimanan, ada amalan soleh yang kita lakukan ya bersama-sama. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memulai amal soleh tersebut. Mudah-mudahan dalam hati kita ya sekarang hari ini gitu ya, detik ini tumbuh rasa kasih sayang dan tumbuh rasa sakinah ya, yang itu akan terus menumbuh suburkan keimanan kita. Jadi keimanan kepada Allah akan menghasilkan cinta kasih, dan cinta kasih itu hadir karena adanya as-sakinah. Kalau kita berpikir tentang masalah dunia ya, dunia itu basisnya ada masalah. Kalau kita berbicara tentang dunia, maka akan terjadi masalah-masalah. Karena memang hakikatnya dunia adalah seperti itu. Tapi ketika kita berbicara tentang akhirat, maka tidak ada masalah terhadap akhirat tersebut. Ketika kita berbicara tentang masalah surga, itu kan tidak ada masalah sedikit pun, semuanya ingin untuk masuk surga. Ya. Tapi ketika kita sudah bersentuhan, sudah berbicara tentang dunia, maka lahirlah masalah-masalah, ya, masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Kemudian di ayat yang lain ya, Allah pun menyebutkan bahwa Allah memilih dari malaikat ya
sebagai utusannya, dan juga wa minan nas, dan juga dari manusia. Jadi Allah menciptakan makhluknya itu nggak sama ya, levelnya itu nggak sama, gitu ya. Malaikat itu ada malaikat, ada yang pimpinan malaikat, ya. Jadi satu malaikat dengan malaikat yang lain memiliki level yang berbeda, memiliki kualitas yang berbeda. Demikian juga dengan manusia, gitu ya. Kita diciptakan oleh Allah, itu merupakan pilihan Allah. Saat Allah memilih kita, ya untuk dipilih sebagai makhluknya, maka disitulah kita harus bermujahadah, terus bersungguh-sungguh, ya. Walaupun mungkin, ya saat ini kan lagi pandemi ya, gitu ya. Pandemi itu mengikis semangat, ya. Sebagian orang mengikis semangat, sebagian orang tadi mengikis, bahkan mungkin mengikis rasa percayanya kepada Allah, ya. Karena mungkin masalah rezeki jadi berkurang, kemudian rezeki jadi terancam, gitu ya. Sehingga ada sebagian orang ya terkikis dari segi akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita orang yang beriman, ya, maka masa pandemi ini adalah jangan sampai menjadikan kita menjadi orang yang tereliminasi dari melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Jangan sampai ya di masa pandemi ini ya kita yang sudah dipilih Allah tidak memiliki spirit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka alhamdulillah ya pada hari ini ya kita bersama-sama dengan Persisma Ciracas, ya, dimediai oleh Persisma Ciracas, saya ucapkan lagi jazakumullah, ya, kita sedang melakukan mujahadah untuk terus memproduksi kebaikan-kebaikan, memproduksi amalan soleh untuk catatan kebaikan kita. Maka insya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Kita sekarang mungkin perlu mujahadah, kita harus ada kuota, ya. Kemudian kita juga bermujahadah pada hari ini, kita harus duduk mendengarkan, mungkin di belakang kita ada kegiatan-kegiatan atau ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan, tapi kita bermujahadah untuk duduk dulu bersama-sama di sini, maka insya Allah semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah, ya. Maka Allah siapkan semuanya adalah untuk kita, selama kita melakukan atau terus meningkatkan pengamalan-amalan kita, maka insya Allah apapun hajat kita, maka Allah akan berikan untuk kita, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan, para ustadzah, kalau berbicara tentang istighfar, ya, hari ini kita maknanya adalah istighfar, makna dan keberkahannya. Jadi nanti kita akan membahas tentang makna istighfar dan juga adalah keberkahan. Kalau kita bicara tentang istighfar, ya, maka mengembalikan, ya, kepada salah satu firman Allah, ya, di mana Allah itu di ayat ini Allah 7 kali, ya, melakukan qasam. Allah itu bersumpah di surat ini dengan 7 sumpah, ya kan? Di mana Allah bersumpah yang pertama adalah dengan asyam, wasyamsi waduhaha, itu dengan asyam, dengan matahari. Kemudian yang kedua Allah, kemudian yang ketiga Allah bersumpah dengan an-nahar, dengan waktu siang. Berikutnya Allah bersumpah dengan as-sama, ya, as-sama wa ma banaha. Allah bersumpah dengan langit. Kemudian wal ardi wa ma tahaha, dan Allah juga bersumpah dengan bumi. Kemudian di yang ketujuhnya Allah bersumpah dengan wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan jiwa manusia, wa nafsi wa ma sawwaha, ya. Dan Allah bersumpah dengan jiwa wa ma sawwaha, dan jiwa tersebut itu dibentuk sedemikian rupa menjadi begitu indah. Kalau kita lihat di surat Asyam ini, hari, bulan, yang kita lihat kan fisik, ya, bentuknya, matahari bentuknya seperti ini, al-qamar, bulan bentuknya seperti itu, kemudian langit, ya. Tapi ketika berbicara tentang manusia, Allah tidak menyebutkan fisiknya, sedangkan fisiknya manusia itu kan fi ahsani taqwim, ya, dalam fisik yang sempurna, fisiknya sempurna. Tapi Allah, ya, menyebutkan itu dengan jiwanya, wa nafsi wa ma sawwaha, dengan jiwanya, sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang tidak terlihat, karena itu berada di dalam diri kita. Nah, di sini kan ada pertanyaan, kenapa Allah menyebutkan, ya, atau bersumpah manusia itu tidak secara fisiknya, tapi secara jiwanya, ya. Maka jawabannya ada pesan di sini, ya.
ada pesan di surah Asy-Syams ini, ya, di mana ya manusia itu paling sempurna secara penciptaannya, ya, secara penciptaannya manusia itu sempurna, tapi kemanusiaannya itu, ya, kesempurnaan kemanusiaannya itu terletak pada jiwanya, bukan pada fisiknya. Secara fisik memang sempurna, tapi kesempurnaannya, kesempurnaan basyariah, kesempurnaan manusia itu dianggap manusia adalah dari segi jiwanya, ya. Karena manusia itu memiliki jiwa yang baik. Jadi jiwa itu ada yang ya. Jadi manusia itu memiliki jiwa yang baik. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa jiwa itu bisa melihat secara langsung tanpa belajar dulu mana yang baik dan mana yang buruk. Maaf ya sebentar. Ada kucing. Maaf. Ya. Oleh karena itu, ya, Allah mengilhamkan kepada jiwa ini di ayat selanjutnya, "Alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka kami ilhamkan. Apa itu ilhamkan? Ilhamkan itu adalah bahwa jiwa itu bisa langsung melihat kalau ada sesuatu yang buruk, dia bisa langsung menilai, ya. Atau ada sesuatu yang baik, dia langsung bisa menilai. Jiwa itu bisa langsung menilai, ini buruk, ini baik, gitu kan? Secara fitrah seperti itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi di ayat ini, di surah ini adalah bahwa barang siapa yang dia terus membersihkan jiwanya, ya, maka Allah menjadikan pribadi tersebut adalah pribadi yang berbahagia. Tadikan jiwanya, Allah apresiasi orang tersebut, berikan pujian bagi orang yang senantiasa, ya, membersihkan jiwanya, ya. Kemudian juga Allah memberikan gambaran, ya, berupa ancaman barang siapa yang kebalikannya, ya, mengotorinya, tidak membersihkannya, maka kebalikannya. Kalau itu qad aflaha, maka yang berikutnya dia menjadi pribadi-pribadi yang merugi. Maka dari surah ini kita bisa melihat bahwa membangun, ya, kesempurnaan jiwa dengan keimanan itu sangat penting. Jadi kita bisa melihat nih, jiwa kita itu hayyun, hidup, ataukah jiwa kita itu adalah mati, ya. Maka di antara yang bisa menghidupkan, ya, hati dan menghidupkan keimanan itu, ada salah satunya adalah melakukan hal yang mudah. Aduh, sebentar ya, mohon maaf. Maaf. Aduh, maaf, ada kucing. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi salah satunya yang bisa meningkatkan keimanan kita adalah dengan melakukan hal yang mudah, ya, melakukan hal yang mudah yang yang sangat mudah dilakukan oleh anggota tubuh kita, tapi dia memiliki efek yang luar biasa, pahalanya luar biasa. Nah, itu salah satunya adalah dengan zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling afdal, zikir yang paling banyak pahalanya adalah al-istighfar. Oleh karena itu, ya, kenapa kita coba membahas hari ini tentang istighfar? Karena keutamaan, ya, di antara hal yang begitu spesial dari istighfar adalah bahwa istighfar merupakan afdalul dzikri, zikir yang paling afdal wa aktsaruhu ajran, dan juga pahalanya yang paling firman dalam surat Al-Ahzab ayat 35, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ya. Laki-laki yang berzikir kepada Allah dan perempuan yang berzikir kepada Allah, maka Allah siapkan bagi mereka maghfirah, ya, maghfirah yang besar. Jadi, ya, itu latar belakang kenapa kita akan membahas al-istighfar pada hari ini. Baik, yang pertama, ya, karena judulnya adalah istighfar, makna dari segi makna dan keberkahan, maka insya Allah kita akan coba bahas dulu arti istighfar. Saya yakin para ustadzah, ya, ibu-ibu semua ketika disebutkan tentang istighfar, gitu ya, maka yang terlintas yang pertama kali adalah istighfar itu adalah media untuk memohon ampun, ya, agar dihilangkan dosanya, ya, seperti itu. Walaupun tentu saja istighfar ini walaupun dari segi maknanya dia itu
terbatas ya, kalimat istighfarnya itu kan terbatas untuk mohon ampunan, tapi secara konteksnya istighfar itu tidak terbatas hanya di dalam masalah pengampunan dosa saja. Terkadang ya kita ketika kita merasa amarah agak memuncak dan kita tidak bisa menahannya, maka yang keluar adalah kalimat istighfar ya, astagfirullahaladzim. Kemudian ketika kita sedang lemah, kita sedang sakit gitu ya, maka ya zikir yang keluar itu adalah istighfar ya, seperti itu. Kemudian ketika kenikmatan yang luar biasa sebagaimana yang diberikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah ya dijamin masuk surga, maka salah satu amalan yang Rasulullah lakukan adalah memperbanyak istighfar. Jadi kalau dilihat dari segi bahasa, istighfar itu terbatas maknanya, tapi kalau kita lihat secara konteks, istighfar itu luar biasa, ya maknanya itu bisa meliputi banyak. Pertama, kita akan bahas dari segi bahasa dulu. Ya, istighfar dari segi bahasa, boleh ditampilkan. Ya, yang pertama arti istighfar. Ya, arti dari istighfar. Ya, dari segi bahasa, dari segi tulisan, ya, istighfar itu berasal dari 3 huruf awalnya, yaitu dari kata ghafara, ya, yang artinya menutupi. Ghafara itu artinya menutupi. Ya, jadi disebutkan kalau seorang tentara gitu ya, untuk melindungi, untuk menutupi bagian kepalanya, maka zaman dulu itu dia menggunakan helm dari besi yang dia menutupi kepalanya, maka disebutnya mighfar ya, alat untuk menutupi. Biar tertutup kepalanya disebutnya mighfar. Nah, tadi jadi artinya menutupi atau mengampuni. Lalu ya ditambahkan ada 3 huruf lagi, ditambahkan awalnya 3 huruf, kemudian ditambahkan lagi 3 huruf, yaitu ada alif, ada sin dan ada ta, menjadi istighfar. Jadi kata kerjanya dari istighfar. Ya, predikatnya adalah istighfar. Ada 6 huruf, alif, sin, ta, ghin, ta, ra. Kalau dalam bahasa Arab cuma huruf. Ya. Nah, kalau ada ya kata kerja diawali dengan alif dan sin, istighfar, ista'ana, istaqama. Ya, kita mendengar ada istilah istighfar, ada istilah isti'ana, ada istilah istiqama, ada istilah istiraha. Itu adalah satu suku mereka, gitu ya, satu suku dengan istighfar. Keras ya suaranya. Masih bisa terdengar jelas atau masih kresek-kresek? Masih saja, masih terdengar secara udah terdengar jelas, cuman ada serak itu, mungkin sinyal kali. Barangkali sinyalnya. Gitu. Iya. Baik. Ini saya juga tersibukkan dengan kucing di rumah. Maaf. Bentar, saya keluarkan dulu ya kucingnya. Ning. Silakan. Sebentar. Maaf ya. Baik, kita lanjut. Saya menjelaskannya terlalu cepatkah atau gimana? Ibu-ibu, para sahabat, apa cukup? Cukup Ustazah. Cukup Ustazah, jelas. Baik, alhamdulillah. Jadi tadi asalnya ghin, ta'ara, kemudian ditambahkan 3 huruf jadi jadi istighfar. Nah, kalau ada yang diawali oleh alif sama sin seperti tadi ya, isti'ana, istiqama, istiraha, maka ya artinya ya arti kata kerja itu adalah talab
permohonan, permintaan. Ya, jadi istighfar yang asal katanya di kata istighfar, kata kerjanya, kata bendanya istighfar, itu artinya talabul maghfirah, ya, meminta atau memohon ampunan. Seperti misalkan isti'anah itu artinya meminta pertolongan. Istiqomah, meminta untuk dipanjangkan ya kalau dalam bahasa Sunda itu ya tegak berdiri istiqomah. Jadi istirahat, meminta untuk diistirahatkan. Nah, jadi di situ ada kalimat tolab, ada permintaan. Ya, jadi itu dari segi bahasa. Nah, jadi kalau ibu-ibu nyari di kamus bahasa Arab, maka makna istighfar itu adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat beralih dari bahasa ke istilah. Ya, apa arti istighfar secara istilah? Ya, baik itu secara istilah akidah, gitu ya, lebih secara khusus. Maka secara istilah adalah istighfar itu talabul adadi min rabbihi, adalah permintaan seorang hamba min rabbihi kepada Rabbnya. Permintaannya apa? An yamhu dzunubahu, agar Rabbnya itu menghapus. Maha yamhu itu artinya menghapus. Ya, untuk menghapus dosa-dosanya, wasfuru uyubahu, dan juga menutupi aibnya. Ya, jadi mana istighfar, dia mengandung makna dia menghapus dosa, ya, meminta Allah menghapus dosanya, dan juga Allah menutupi aibnya. Kita masing-masing ya memiliki aib masing-masing. Gitu ya. Kalau Allah buka aib kita, nggak kebayang ya ibu-ibu gimana baunya tubuh kita dengan aib ini. Tapi Allah menutupi ya aib kita tadi karena ada permintaan dari hambanya berupa istighfar tadi, meminta kepada Allah untuk ditutupi aib kita. Ya, ditutupi aib kita, dan juga kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita. Itu dari segi istilah. Dari segi istilah, arti istighfar seperti itu. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke bacaan istighfar. Bagaimana bacaan istighfar? Bacaan istighfar itu sangat variatif ya. Sangat variatif, ada yang pendek, ada yang sedang, ada juga yang panjang. Maka saya ambil ya satu-satu dari Astaghfirullah. Ya, bacaannya adalah Astaghfirullah. Di situ ada subjeknya ya, yaitu domir ana atau saya, aku ya. Astaghfirullah, saya ya memohon pertolongan kepada siapa? Allah. Di sini Allah sebagai objek ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, itu yang pendek. Kemudian yang kedua yang agak sedikit panjang adalah bacaan istighfar itu dengan mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, astaghfirullahalladzi, kemudian ditambahkan, kalau tadi kan astaghfirullah secara yang pendek itu dengan menyebutkan kalimat istighfar. Kemudian yang kedua menyebutkan kalimat istighfar astaghfirullah, kemudian setelah itu ditambahkan dengan uluhiyah Allah alladzi la ilaha illa huwa, ditambahkan dengan asmaul husna al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaihi. Jadi di situ ada istighfarnya, kalimat istighfarnya, yang kedua ada tahlilnya la ilaha illa huwa, kemudian juga ada asmaul husnanya yaitu al-hayyu al-qayyum, kemudian ditambahkan kalimat taubat wa atubu ilaihi. Kalau yang di atas itu kalimatnya istighfar aja, kemudian yang kedua istighfar ditambahkan dengan wa atubu ilaihi. Kemudian yang ketiga adalah yang paling panjang, dan ini menjadi rajanya dari istighfar, sayyidul istighfar. Kita menyebutnya adalah sayyidul istighfar. Kenapa disebut dengan sayyidul istighfar? Karena ya, kenapa ini menjadi kepalanya istighfar ya, atau panglimanya istighfar? Karena ketika kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada anjuran-anjuran atau ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika kita mau ya beristighfar kepada Allah, maka yang paling pertama itu adalah kita mengawalinya dengan asmaul husna. Ya,
dengan Asmaul Husna. Kita menyebut ya nama-nama Allah yang baik yang itu korelasinya dengan istighfar. Misalkan ya Ghaffar, ya Ghafur gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya al-i'tiraf, adanya pengakuan dari kita kalau kita memang berdosa. Ya. Jadi yang pertama itu prolognya dengan memuji Allah dulu dengan menyebutkan Asmaul Husnanya. Yang kedua, kemudian kita mengakui ya dosa kita ya, karena al-i'tiraf ya, al-i'tiraf itu jadi ada kata unik. Kalau misalkan kita sebagai manusia kan, manusia itu kan pasti bergesekan ya, entah itu dengan suami, dengan ada gesekan-gesekan. Kemudian ketika terjadi gesekan dan ada ya orang yang mengakui kesalahannya, misalkan kita sakit hati dengan orang, kemudian orang tersebut mengakui kesalahannya, datang kepada kita dan kemudian kita meminta maaf. Nah biasanya secara manusiawi, gitu, secara manusiawi ada keegoan atau ada keengganan dari kita untuk memaafkan. Ya, kenapa? Karena udah tersakiti atau apa gitu ya. Atau memaafkan tapi ada jeda, mikir dulu, dimaafin nggak ya gitu. Nah itu kalau secara manusiawi. Tapi ketika seseorang hamba itu i'tiraf, mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jeda sama sekali ya dari dia i'tiraf dengan turunnya maghfirah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu nggak mikir-mikir, ini hamba ini udah maksiat terus-terusan ke saya gitu ya, sudah terus-terusan maksiat kepada Allah, nanti dulu deh diampuninya. Itu tidak ada istilah yang seperti itu. Jadi disinilah luar biasanya Asmaul Husna ya, Ghafur sama Ghaffar. Ya, kemudian setelah itu baru ditambahkan dengan kalimat istighfarnya. Oleh karena itu kenapa sayyidul istighfar ini menjadi istighfar yang paling utama, karena dia terkandung di dalamnya itu 3 hal. Kita lihat Allahumma anta rabbi. Ya, di situ kita mengakui tentang rububiyahnya Allah. La ilaha illa anta, kita mengakui tentang uluhiyahnya Allah. Sudah rububiyahnya kita akui, uluhiyahnya kita akui. Ini adalah yang disebut dengan as-sana ya. Kita memuji kepada Allah. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku ya Allah. Ya. Jadi kita mengakui bahwa Allah itu pencipta, wa na'abduk, dan aku mengakui bahwa aku adalah hamba Engkau. Nah di sini adanya sana ya, pujian kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita mengungkapkan posisi kita itu di mana sih? Ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata. Ya. Bahwa aku adalah hambamu yang berusaha ya tetap teguh di dalam janji ya, tetap teguh di dalam perjanjian dengan Allah untuk tetap beribadah kepada Allah. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya, aku berlindung padamu. Ya, ini pengakuan bahwa Allah adalah zat yang satu-satunya tempat berlindung. Jadi semuanya itu berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, dengan asma dan sifat Allah. Jadi 3 tauhid itu digabungkan di dalam sayyidul istighfar. Ya, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya, aku berlindung kepadamu dari keburukan, kejelekan dari apa yang aku lakukan. Di sini sudah mulai ada i'tiraf, ya, pengakuan kalau kita melakukan banyak hal yang sifatnya syarr, sifatnya itu adalah keburukan. Abu laka bi ni'matika alayya. Ya, aku pun mengakui tentang nikmat. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa abu laka bi dzambi, dan saya juga mengakui kalau saya itu berdosa. Bi dzambi faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, yang terakhir ya, harus adanya keyakinan yang luar biasa bahwa hanya Allah lah yang mampu untuk mengampuni dosa. Maka di sini kalimatnya fa innahu la yusrifu dzunuba illa anta. Enggak ada satupun yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali Engkau. Maka barang siapa yang baca sayyidul istighfar ya, mahmakana, walaupun ya dosanya itu sampai langit gitu ya, sampai ke langit, walaupun hakikatnya sampai setinggi langit gitu. Maka di sini diumpamakan kalaupun Biasa teh, Masya Allah beneran. ya
Jadi nggak ada apa-apanya. Baik. Lanjut Ustazah. Lupa, sebentar. Lupa tadi. Maka siapapun yang barang siapa yang banyak sekali dari istighfar walaupun dosanya itu membumbung tinggi, maka janji Allah adalah akan mengampuninya. Jadi ini adalah janji Allah. Kemudian innallaha la yukhlifu al-mi'ad, dan Allah itu adalah zat yang tidak pernah menyalahi janji. Nah, ini adalah bacaan istighfar, ya, 3 bacaan istighfar. Kita bisa memilih, ya, kalau kita lagi mungkin lagi sibuk, gitu ya, maka kita bisa menggunakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita bisa memilih yang kedua, atau kita juga memilih yang ketiga. Ini adalah bacaan istighfar. Kenapa kok ada pilihan? Karena Allah Maha tahu bahwa kita ada perubahan kondisi. Ada kondisi kita sedang sibuk, ada kondisi kita sedang lapang, ya, ada kondisi kita sedang semangat, ada kondisi kita sedang gitu ya, nggak semangat gitu ya. Ada kondisi kita sedang moodnya bagus, ada juga moodnya kurang bagus. Dalam semua kondisi, ya, maka istighfar menjadi pilihan di dalam menjadi zikir kita. Nah, baik, kita lanjut. Berapa menit lagi ya? Sedikit lagi ya, mudah-mudahan nyampe. Berikutnya, ya, ini kita masih membahas tentang bacaan, ya, belum kepada isi. Kenapa? Karena ini sangat menarik sekali. Nah, di kalimat astagfirullah, ibu-ibu bisa perhatikan di sini saya merahkan, ya, ada hamzahnya dimerahkan, ya, astagfirullah. Hamzah ini adalah pengganti dari dhamir anak, pengganti dari dhamir saya. Astagfirullah, saya memohon ampun kepada Allah. Nah, di sini kenapa, ya? Kenapa menggunakan dhamir anak? Kenapa tidak menggunakan dhamir yang lain? Dalam bahasa Arab itu dhamir itu kan ada 14. Kenapa memakainya dhamir anak, dhamir saya? Nah, ternyata ada hikmah. Yang pertama, al-hamzah, hamzah di sini itu kenapa pakai a, ya? Kenapa astagfirullah enggak nastagfirullah atau yastagfirullah enggak pakai nun atau enggak pakai ya? Karena di sini hamzah ini tufidul hudur, memberi makna hadirnya hati. Ketika seseorang berucap, ya Allah, astagfirullah, kalau dia mengucapkan untuk dirinya sendiri, maka ada hadir hatinya di dalam ucapan tersebut. Atau hudurul qalbi wal aqli, hadir hati dan akalnya. Ketika seseorang beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan pengucapan dan yang ditunjuk itu adalah dirinya sendiri, maka itu memberikan efek hatinya jadi hadir. Ya, dia hadir, dia butuh, sehingga antara lisan, hati dan akalnya nyambung, fokus gitu ya, seperti itu. Ya. Kemudian di sini ya, kalau menggunakan kalimat iya gitu ya, astagfirullah, dia itu kan artinya orang yang tidak ada hadir di situ ya, maka itu akan mengurangi kehusuan. Tapi kalau sudah astagfirullah memakai hamzah, maka akan naik ya level orang istighfar itu menjadi levelnya ihsan. Ketika kita beristighfar kepada Allah ya, maka kita ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Kita ihsan di dalam istighfar kita. Kita hadirkan hati kita lembutkan suara kita, kemudian kita rendahkan diri kita memohon kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi mengapa ada hamzah di situ? Karena untuk menghadirkan hati. Ya, sehingga lahirlah ihsan. Di sini disebutkan ya Rasulullah menyebutkan bahwa ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarah. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Falam takun tarah fa innahu yarak. Maka jika kita tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Maka dengan menghadirkan hati akan menjadikan level kebaikan kita menjadi al-ihsan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa memakai hamzah? Boleh dilanjut slide-nya, ya. Tafidul hamzah ada, ya. Hamzah itu memiliki kaidah, ya. Dengan hamzah tersebut adalah at-tawadhu. Kita menjadi tawadhu, kita menjadi rendah hati, wa takhallus minal kibar. Dan kita juga ya mengikhlaskan ya kalimat tersebut untuk Allah, dan kita menghilangkan dari diri kita adalah apa? Al-kibru, ya, rasa sombong. Ya, dengan adanya saya beristighfar, saya
meminta ampunan kepada Engkau ya Allah, maka kita merendahkan diri kita. Ya, kita menjadikan level kita adalah hambanya Allah, kemudian tidak ada perasaan di dalam diri kita adalah rasa al-kibru, sombong. Ya. Kenapa? Karena ketika hadirnya kesombongan ya di dalam zikir kita, maka itu efeknya malahan bukan memberikan manfaat. Ya, di sini Nabi menyebutkan bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah min kibari. Ya, tidak akan pernah masuk surga orang yang ada dalam hatinya itu kesombongan walaupun mithqala dzarrah, sebesar biji. Ya, saya pernah nanam biji bayam gitu, kecil banget gitu ya. Ya, maka ketika ada rasa sombong di dalam hati kita, maka itu menjadi penyebab penghalang kita masuk ke dalam surga. Dan juga kesombongan tersebut menjadi sebab ya bagaimana iblis itu ya diusir dan iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu dari segi bahasa ya, dari segi bahasa tadi kita sudah menjelaskan tentang bahasa, istilah, kemudian ucapannya seperti apa, kemudian faedah kenapa memakai kalimat astagfirullah. Di sini ya, itu bukan berarti menjadi hukum. Oh, berarti nanti nggak boleh dong pakai astagfirullah. Nggak seperti itu ya. Tapi di sini kita lihat dari segi faedahnya. Kita lanjut, ibu-ibu. Masih ada ya ibu-ibu ya? Masih ada? Masih saja. Saya takut ditinggal. Iya. Baik, kita lanjut. Masih lengkap, kita ada 37 peserta. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saja semua yang hadir boleh diminum, dimakan makanannya di rumah masing-masing. Ya, silakan, kita santai aja ya. Ya, lanjut saja. Betul, kita lanjut dengan dalil ya. Boleh slide berikutnya. Itu adalah ya dalil perintah istighfar. Ya, dalil perintah istighfar. Di sini saya ambil ada 3 ayat Al-Quran sama ada satu hadis dari Nabi. Yang pertama adalah surat Hud ayat 52, kemudian surat An-Nasr ayat 3 dan surat Al-Muzammil ayat 20. Yang pertama, dalil perintah istighfar itu adalah firman Allah lewat lisannya Nabi Syuaib. Ya, jadi firman Allah ya lewat lisannya Nabi Syuaib dalam surat Hud. Ya, ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, wa yaqum istaghfiru rabbakum. Wa yaqum istaghfiru ya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Nah, ini yang pertama, kemudian yang kedua dalam surah An-Nasr ya. Ini firman Allah ya lewat yang diterangkan oleh Nabi Muhammad itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini surat An-Nasr sudah kita hafalkan di luar kepala. Nah, di situ ada kalimat wastaghfirhu, permohonan ampun, meminta ampun. Kemudian di surah Al-Muzammil ayat 20 wastaghfirullah di ayat terakhir ya. Di ayat terakhir balik terakhir di surat Al-Muzammil wastaghfirullah ya. Ini surat Al-Muzammil itu kan bercerita tentang salah satu ibadah ya. Salah satu ibadah yang mulai sama tilawatul Quran, maka amalan salat tersebut ya diakhiri dengan kalimat astaghfirullah ya, diakhiri dengan zikir yang paling afdal dan bersikulah kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Punya Allah itu adalah ghafur, sifatnya Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Kemudian di hadis Rasulullah ya, di sini ada sabda Rasulullah ya, qala sallallahu alaihi wasallam, man lazima istighfar, barang siapa yang melazimkan, yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Maka Allah niscaya akan menjadikan dalam kulli ham, dalam setiap rasa kegelisahannya, rasa kesulitannya, kebingungannya itu farajan, solusi. Ya, Allah akan mengurai ya masalah-masalahnya dan memberikan solusi. Dan min kulli dhaiqin makhrajan, dan setiap kesempitan, ya, ketidaklapangan, ya, kayaknya masalah itu banyak, makhrajan, akan mendapatkan makhraj, jalan keluarnya. Ya. Kemudian juga Allah juga akan memberikan
wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ini riwayat Abu Dawud ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ini adalah dalil perintah istighfar. Jadi istighfar itu ada dalilnya. Nah, berarti kalau sudah ada dalilnya, ini menjadikan kita menjadi sakinah untuk melaksanakan amalan soleh ini. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ketika kita merasa kesulitan, ya kesulitan itu pasti ada ya ibu-ibu, apalagi kalau kita lihat di masa pandemi ini ya, tidak bisa dipungkiri banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya, kesulitan aktivitas, kesulitan waktu berkumpul, kesulitan untuk melakukan pekerjaan, kesulitan melakukan ya, dan ini kesulitan ini dialami oleh semua orang, gitu, dialami semua orang. Jadi ketika merasakan ada kesempitan di dalam dada kita, ya, kemudian juga adanya pertarungan, ya, di hati kita yang bikin bingung, bikin sedih, kemudian seolah-olah dunia itu menjadi sempit kepada kita, kemudian juga sepertinya pintu-pintu pintu-pintu rezeki kayaknya ditutup semua, ya, mungkin di satu sisi kita merasa seperti itu, ya, maka itu menjadi clue atau menjadi pengingat ya dari Allah bahwa pada saat itu kita harus memperbanyak istighfar, ya, astagfirullah, 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 ya, sehingga Allah angkat semuanya dan menjadikan hati kita menjadi lapang. Karena istighfar itu ya, dia akan menambah zadul abrar. Istighfar itu akan menambah kebaikan-kebaikan. Ketika kita beristighfar, maka akan lahir semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena nanti ada efek dari istighfar tersebut adalah Allah akan membukakan rezeki kita. Kemudian juga istighfar itu merupakan ciri khas kalau kita orang yang bertakwa. Salah satu ciri khas yang dimiliki orang bertakwa itu adalah senantiasa beristighfar kepada Allah. Kemudian juga menjadi kebiasaan dari orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh, para ulama, para anbiya, kebiasaannya itu adalah mereka senantiasa beristighfar, menjadikan istighfar itu menjadi amalan soleh, ya, sehingga hatinya menjadi bahagia, ya, kebahagiaan hati itu, ya, tidak hanya terletak kepada materi saja, kebahagiaan itu terletak juga pada sakinah yang Allah berikan, ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, ya. Kita bersyukur kepada Allah, ya, yang menurunkan as-sakinah, ya, perasaan tenang kepada hati kita, ya, sehingga liyazdadu imanan ma'imanih, nambah keimanan kita itu menjadi nambah. Dengan istighfar, dada kita menjadi sebuah samudra, ya. Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri. Dada kita menjadi lapang, ya. Kemudian juga ya, kebimbangan kita menjadi hilang, bimbang masalah rezeki, kita memperbanyak istighfar sehingga lahir sakinah, nggak perlu lagi, ya, atau misalkan tidak ada lagi perasaan gimana ya, kalau nggak rasa begini gimana ya jualan saya, kayaknya jadi sepi, kemudian, nah, maka dengan istighfar maka Allah akan hilangkan kegelisahan tersebut. Dan juga banyak lagi dari istighfar. Nah, berikutnya di sini ada beberapa fakta, ya, saya sampaikan beberapa fakta tentang istighfar untuk meyakinkan kepada kita betapa luar biasanya istighfar. Fakta itu banyak banget, Bu, banyak banget. Nah, saya memilih 5 ya dari yang banyak itu, ya, memilih 5. Yang pertama adalah fakta yang pertama, ya, bahwa istighfar merupakan zikir yang paling afdal dan yang paling banyak pahalanya. Tadi sudah disampaikan di awal, ya. Allah menyebutkan, ya, dalam firman-Nya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian setelah itu ayatnya Allah sebutkan pahala-pahala yang akan diberikan ketika seorang itu memperbanyak istighfar. Yursilis samaa 'alaikum midrara, dikasih hujan. Yumditkum bi amwal, dikasih kekayaan. Ya banin, dikasih keturunan yang banyak. Wa ja'al lakum jannat, dikasih perkebunan, pertanian, usaha, bisnis, ya. Wa ja'al lakum anhara. Dan juga diberikan juga kesejahteraan, ya, lewat pertanian. Jadi dengan istighfar Allah berikan efek istighfar tersebut kepada dunia kita. Materi diberikan, apa yang membuat kita senang Allah berikan, harta,
Siapa yang nggak senang harta? Kekayaan. Siapa yang nggak senang kekayaan? Kemudian keturunan, ya, keturunan. Kemudian juga Allah memberikan ya keluasaan masalah bisnis. Jadi dengan zikir yang itu adalah yasirun, yang mudah dilakukan oleh jawaris kita, oleh anggota tubuh kita, tapi efeknya luar biasa terhadap pahala kita. Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang lain, wa qul istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan surat Hud ya, yursilis samaa 'alaikum midrar, disebutkan juga. Jadi Allah menurunkan kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi, gitu ya. Kemudian yang dari udara, Allah berikan kebaikan-kebaikan dari langit, bawah tanah, semuanya Allah berikan ketika ya seorang hamba itu memperbanyak istighfar. Yang kedua, ya, istighfar itu merupakan ibadahnya, ya, ibadahnya para nabi dan para wali Allah. Jadi ibadah ya yang tidak pernah ditinggalkan oleh para nabi dan para wali itu adalah salah satunya adalah ibadah. Ya. Bagaimana kita tahu ya doanya Nabi Adam alaihissalam ketika mengatakan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan surat Al-A'raf ya. Kemudian juga bagaimana doa istighfarnya Nabi Ibrahim, rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, dalam surat Ibrahim ya ayat 41. Atau juga Nabi Nuh juga ya senantiasa beristighfar, rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa la taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin, dalam surat Hud ayat 47. Dan banyak lagi ya doa-doa para nabi, ada Nabi Musa ya, kemudian juga ada Nabi Daud, kemudian juga Nabi Sulaiman ya, dan juga Nabi kita bersama Nabi Muhammad SAW ya, itu beliau senantiasa beristighfar ya, baik itu ketika beliau duduk, ketika beliau dalam kendaraannya gitu ya. Dan disebutkan dalam salah satu hadisnya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aktsara min 70 marrah ya. Kata Rasulullah, demi Allah ya, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Jadi lebih dari 70 kali ya. Bisa 100 kali, bisa lebih, 200 kali gitu ya. Itu merupakan ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh para nabi dan para walinya Allah. Nah, itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, ternyata Allah memuji orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Kalau kita dipuji oleh manusia, itu bahagia banget ya. Oh iya, ini misalkan Ustazah Cici itu orangnya baik, Ustazah Cici itu orangnya santun, senang banget ya. Ketika orang memuji kepada kita itu luar biasa, senang banget, bahagia banget. Nah di sini yang memuji itu adalah Rabbuna Allah. Gitu. Maka tentu saja itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa kepada kita. Nah, Allah menyebutkan di firman-Nya, wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Allah memuji orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur, yang melakukan qiyamul lail, tahajud, kemudian memperbanyak istighfar. Nah, kemudian di hadis yang lain juga dari Anas disebutkan ya bahwa Rasulullah menyuruh para sahabat itu untuk beristighfar di waktu sahur. Ya. Karena di situ Allah memujinya ya orang-orang yang beristighfar, dan juga Allah menjadi dekat dengan orang-orang pada saat sahur. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah itu kan senantiasa turun ya ke langit bumi untuk melihat siapa dari hambanya itu yang bangun, kemudian beribadah, kemudian meminta. Barang siapa yang meminta, maka aku akan beri, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya nomor 4, ini merupakan ciri khas orang yang bertakwa. Ya, ciri khas. Jadi kalau ciri khas itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka orang yang bertakwa, ciri khasnya itu adalah senantiasa memperbanyak istighfar. Ya. Dalam surat Al-Imran ya, Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kemudian disebutkan berikutnya sifat-sifatnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, berinfak pada saat sulit ya, pada saat ini ya, pada saat pandemi seperti ini itu diuji oleh yang bertakwa. Apakah kita masih ya bisa berinfak dalam keadaan sulit? Apakah kita masih bisa menahan amarah pada saat kita sulit untuk menahan amarah? Apakah kita masih bisa memaafkan manusia ya pada kondisi ini gitu ya?
Kemudian di ayat berikutnya di ayat 35, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Di antara ciri yang bertakwa itu adalah ketika mereka melakukan fahisyah, keburukan, kealfaan, ya, atau menzalimi diri sendiri, maka mereka ingat kepada Allah dan langsung beristighfar kepada Allah. Ya, itu merupakan ciri khas dari orang yang bertakwa. Kemudian yang kelima, apa itu? Allah mengampuni orang yang beristighfar. Ini merupakan jaminan dari Allah. Ya, barang siapa yang beristighfar, maka niscaya, jaminan. Ya, jaminan dari Allah, niscaya akan diberikan ampunan. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Dan siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi diri sendiri, kemudian tsumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar. Istighfarnya itu istimrariyah. Istighfarnya itu terus menerus, tidak terpaku pada satu waktu. Terus menerus istighfar. Yajidillah, niscaya dia akan mendapatkan Allah itu ghafuran, akan mengampuni, maha pengampun, rahiman, dan penyayang. Ya, itu adalah 5 fakta tentang istighfar yang perlu kita ketahui. Nah, berikutnya di materi terakhir, ya, kan judulnya adalah makna istighfar dan keberkahannya. Nah, sekarang kita coba membahas tentang kalau kita memperbanyak istighfar, keberkahan apa yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya kasih berapa poin? 13 kalau nggak salah ya. 13 poin. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, yang pertama, keberkahan istighfar itu adalah al-istighfaru yunaqqil qalba wa yutahhirah. Istighfar itu akan menjadi media untuk membersihkan hati dan mensucikannya. Ya. Jadi istighfar ini merupakan amalan qalbiyah, ya, pekerjaan hati, ya, di mana yang dibersihkan itu, ya, adalah hati kita. Dan ini merupakan salah satu media tazkiyatun nafs. Dalilnya sudah saya sebutkan dalam surat Asy-Syam yang tadi, ya, barang siapa yang senantiasa zakka, mensucikan, maka dia akan qad aflaha, akan menjadi pribadi yang beruntung. Istighfar itu membersihkan hati kita dari apa? Min dzulumatil ma'asi, dari maksiat, kegelapan maksiat, dan juga dosa-dosa kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Innal 'abda", kalau hamba itu idza akhta'a, kalau dia melakukan kesalahan, sebuah dosa, ya, khati'atan, ya, sebuah dosa, kemudian akan ditulis, ya, akan disimpan di dalam hatinya itu satu titik hitam kalau dia melakukan kesalahan. Kemudian, tapi kalau misalkan dia beristighfar, kemudian bertaubat, ya, kemudian dihapuskan. Jadi disimpan, kemudian dihapuskan. Ya, kemudian kalau misalkan ada lagi, kemudian disimpan lagi titik hitamnya. Ada lagi, terus disimpan. Maka titik-titik hitam tadi, ya, dari maksiat atau dari kealfaan kita, dari dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, ya, maka dibersihkannya itu lewat istighfar. Kalau dia tidak melakukan, ya, perbaikan atau tidak beristighfar, maka titik noda itu akan terus ditambahkan, kemudian menjadi numpuk, ya, dan inilah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin, di surat Al-Mutaffifin, tentang hati yang senantiasa melakukan keburukan tapi tidak istighfar. Allah sebutkan kalla bal rana, ya, maka hati itu menjadi rana, menjadi berkarat. Kalla bal rana ala qulubihim, ya, hatinya itu menjadi berkarat. Maka tadi ciri khas orang yang beramal soleh, ciri khas orang yang bertakwa itu dengan menghapuskannya pelan-pelan itu dengan istighfar. Maka insya Allah dengan istighfar hati kita menjadi lapang. Imam Qatadah menyebutkan, ya, bahwa Al-Quran itu sudah menunjukkan kepada kita mana sih penyakit hati, mana sih obatnya. Itu Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita. Ya. Maka penyakit hati itu adalah dosa, sedangkan obat hati itu adalah istighfar. Itu menurut Imam Qatadah. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
tadi sudah disebutkan ya bahwa Allah berjanji, Allah memberikan janjinya bahwa barang siapa yang beristighfar maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah ini ada apa namanya? Ada seolah-olah ada bertuburkan antara dalil Allah mengampuni dengan dalil bahwa Allah tidak mengampuni, ya Allah tidak mengampuni dosanya orang yang musyrik, gitu kan. Sepertinya agak bertentangan gitu ya. Tapi sebetulnya ya yang disebut dengan Allah mengampuni dosa itu adalah dosa apapun, bahkan dosa syirik pun, ketika orang itu sebelum meninggalnya bertaubat dan beristighfar, maka Allah akan mengampuninya. Maka dosa yang tidak diampuni adalah orang itu musyrik kepada Allah, kemudian mati dalam keadaan syirik. Nauzubillah, ya semoga Allah menjauhkan kita dari amalan syirik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, ya, efek dari istighfar itu adalah akan membuat kita tarruhu sahifatuhu, akan menggembirakan nanti amalan-amalan kita, bukunya, sahifah, lembaran-lembaran amalan kita itu akan menggembirakan kita. Kenapa? Karena kita memperbanyak istighfar. Maka nanti pada hari kiamat, ya, orang yang senantiasa melazimkan istighfar itu, maka akan zahabat sayyi'atu haba'an disebutnya. Kejelekan-kejelekannya itu akan menguap. Ya, menguap. Ya, jadi kalau menguap itu kan berarti dia sudah nggak ada lagi. Ya. Setelah kejelekannya itu menguap, coba asap. Kemudian Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikannya dan menjadikan kebaikan itu membesar. Nah, di sini ada sahabat Abdullah bin Busr, ya. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Berbahagialah orang yang ketika nanti di yaumil akhir dia mendapati lembaran-lembaran kebaikannya itu penuh dengan istighfar. Disebutkan di hadis yang lain, "Man ahabba," barang siapa yang ingin ya lembaran itu mengembirakannya, maka falyukthir fiha minal istighfar. Maka perbanyaklah catatannya itu dengan membaca istighfar. Kalimat yang sederhana, mudah diucapkan, tidak membebani kita, gratis lagi, ternyata efeknya itu luar biasa, bisa menjadikan ya sahifah lembaran kita itu bahagia. Jadi kita kan yakin ya, ada dua buku, ada buku kebaikan, ada buku keburukan. Nah, ketika kita istighfar, memperbanyak istighfar, otomatis kan itu dicatat ya Bu ya, terus saja di catatan kebaikan. Nah itu sahifahnya itu dia gembira. Gembiranya gimana kita nggak perlu tanya ya. Apakah dia ketawa-ketawa sahifahnya atau lembarannya kita nggak tahu, Allahu a'lam. Tapi tadi disebutkan bahwa lembaran itu gembira ketika dicatatkan di dalam catatan amalan itu ada kalimat istighfar. Nah itu adalah nomor 3. Kita lanjut ya. Nomor 4. Sampai nomor 5 aja ya, waktunya udah lebih ya, Bu Cici. Sampai nomor 4 ya. Kemudian nomor 4 adalah bahwa istighfar itu merupakan sebab kesuksesan atau sebab dijauhkannya orang itu dari neraka. Win najati min azabina, selamat dari neraka. Dia menjadi sebab, salah satu. Jadi orang itu diselamatkan oleh Allah dari neraka kan banyak sebabnya. Salah satu sebabnya itu adalah istighfar, ya. Disebutkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah setelah Isra Mi'raj dan melihat bahwa di neraka itu adalah banyak kaum wanita ya kita. Rasulullah menyebutkan, ya ma'syarun nisa, ya wahai para wanita, tasaddaqna, ya perbanyaklah sedekah. Ya. Sedekah itu merupakan salah satu amalan yang paling ingin dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Ya, maka orang yang meninggal itu nanti akan nawar ya kepada Allah, tolong sebentar aja ya, kembalikan kami ke dunia, lasadaqanna. Misalnya kami akan bersedekah, karena sedekah itu satu amalan yang pahalanya itu ini jadi batu loncatan ketika seseorang ingin melakukan kebaikan dan pahalanya ingin diperbanyak, itu salah satunya dengan sedekah. Kemudian kata Rasulullah selain sedekah, wa aksirnal istighfar, perbanyak istighfar kata Rasulullah. Kenapa? Fa ini ra'aytukunna aktsara ahlan nar, karena aku melihat ya bahwa wanita itu yang paling banyak berada di
di neraka. Maka kata Rasulullah, wasiatnya adalah kepada kita memperbanyak istighfar. Karena memang realitasnya Bu ya, realitasnya perempuan Allah berikan spasial masalah daya ingat ya. Kita itu ahli sejarah yang luar biasa ya, daya ingatnya kuat. Kesalahan orang tahun berapapun ingat, kesalahan suami tahun berapapun, walaupun sudah berganti tahun, itu pasti ingat, pasti masih ingat gitu. Jadi kita itu luar biasa ahli sejarah banget gitu. Kemudian Allah pun juga memberikan kita spesialis masalah ucapan ya. Kita sesuai dengan fakta ya, setiap hari berapa ribu Bu ya, pokoknya ribuan ya. Kalau kita mau sehat katanya, kata ahli psikologi, maka kita setiap hari harus mengeluarkan kalimat sekian ribu gitu. Maka karena ucapan itu banyak dikeluarkan dari lisan kita, maka sangat memungkinkan banyak ucapan-ucapan yang itu menjatuhkan kita kepada dosa ya. Maka di sini kata Rasulullah, perbanyaklah istighfar. Satu lagi ya ibu-ibu, dari 13 saya sampai 5. Yang terakhir, ya betul. Tinggal sedikit lagi. Istighfar itu merupakan salah satu sebab juga ya Allah memberikan rahmatnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalimat rahmat sepertinya sangat biasa. Tapi ternyata yang disebut dengan rahmat, kita hidup di dunia ini karena rahmat Allah. Kalau nggak ada rahmat Allah, kita hancur, Bu. Kita masih saat ini masih bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang luar biasa, menikmati waktu luang, menikmati banyak hal itu karena rahmat Allah. Kalau nggak ada rahmat Allah, ya kita lihat catatan amalan kita banyak dosanya, mungkin ya sudah hancur kita. Ya maka dengan rahmat Allah, ya kita bisa ya Allah kita bisa menjalani kehidupan ini di dunia dengan kebaikan, ya, dengan banyak hal yang kita sukai, dan nanti pun di akhirat Allah akan memberikan rahmatnya. Jadi kita memperbanyak istighfar di surah An-Naml ayat 46. Allah menyebutkan laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Ya, perbanyak istighfar karena istighfar tersebut akan ya menjadikan kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, karena waktunya sudah selesai, saya cukupkan sampai di sini untuk keberkahannya. Nanti filenya kan sudah saya kirim ya, jadi Ibu bisa baca sendiri. Kalau ada yang mau tanyakan nanti bisa tanyakan kepada saya. Mohon maaf atas segala khilaf. Jazakumullah atas perhatiannya. Alhamdulillah rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sesi pertanyaan kan? Langsung ditutup. Ada pertanyaan saja? Ada. Silakan. Insya Allah ya, Ustazah semuanya, ibu-ibu yang tadi disampaikan oleh Ustazah kita luar biasa. Ini yang menjadi catatan saya adalah ketika kita beristighfar, mungkin yang sering kita lupakan adalah adab ya, adab beristighfar. Itu Masya Allah. Terus kemudian dengan beristighfar itu adalah bagian dari ternyata ibadahnya para nabi. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga itu masih beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita selalu melakukan istighfar ya ketika kita berbuat salah, bermaksiat kepada Allah. Dan satu lagi yang perlu kita lakukan adalah jangan lupa bahwa kuatkan hati kita, keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ketika kita beristighfar, Allah pasti mengampuni kita. Baik, ada 3 pertanyaan yang bisa diajukan pada kajian kita kali ini. Langsung saja yang ingin bertanya, langsung dibuka speakernya. Jadi langsung bertanya aja, jangan lewat ngetik ya. Silakan yang mau bertanya.
Apa sudah jelas? Bertanya Ustazah Yuli. Ya, silahkan. Ya, Bu Yuli dari mana Ibu Bentar Yuli? ya. Dari Cibubur ya, Yuli Bu di Yuli? Cijantung Ustazah. Oh iya, Di Cijantung Ustazah. silahkan Ibu Yuli. Ya, Ustazah Susi, Afwan, apabila kita melakukan yang namanya setiap hari amalan istighfar, tapi masih ada aja banyak dosa-dosa dan kesalahan dan kita mengulangi dosa tersebut, itu bagaimana kondisinya Ustazah? Afwan minta pencerahannya Ustazah. Mungkin langsung Baik. dijawab. Baik, jazakumullah Bu Yuli di Cijantung atas pertanyaannya. Dan pertanyaannya ini adalah kondisi orang ya. Suara saya mendengung nggak? Apa jelas? Jelas Bisa, Ustazah. Benar. Baik, alhamdulillah. Jadi kondisi itu adalah kondisi kita semua ya. Kita semua, kita dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kalau kita rajin ya menuliskan di buku amalan kita manual misalkan, itu pasti jempor ya tangan kita untuk menuliskan dosa-dosa kita gitu. Bahkan mungkin kita pun pura-pura melupakan karena saking banyaknya gitu ya. Pura-pura mau mengingat kita ada dosa aja udah malas karena saking banyaknya. Maka tadi salah satu amalan ya kebaikan yang harus senantiasa dipupuk terus itu adalah istighfar. Terus bagaimana kalau misalkan setelah istighfar kita berdosa lagi, istighfar, berdosa lagi, istighfar, berdosa lagi. Ada seorang ulama ditanya ya oleh muridnya gitu kan. Bagaimana kalau kondisi seseorang itu dia setelah dia istighfar taubat terus dia bermaksiat lagi. Setelah itu dia istighfar, bertaubat terus maksiat lagi. Ya. Maka kata gurunya ya disebutkan adalah bahwa ya orang yang beristighfar kemudian dia maksiat lagi karena kezaliman dirinya, kemudian dia istighfar lagi, terus ada zalim lagi dia istighfar lagi, jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak mengakui dosanya dan tidak mau beristighfar. Ya. Jadi jauh lebih baik dari kondisi orang yang merasa dirinya itu saya nggak pernah dosa nih, aman nih, saya beriman nih, alhamdulillah, gitu. Itu ternyata kondisi orang yang tadi beristighfar dengan tentu saja syarat dan ketentuan berlaku, ya. Syarat dan ketentuan berlaku ya di dalam istighfar ini. Syaratnya apa? Ya, syaratnya ada di slide yang terakhir, ya, di slide yang terakhir. Jadi banyak syarat ketentuan dari istighfar ini. Yang pertama tadi, dia betul-betul ketika istighfarnya itu adalah betul-betul ada pengakuan kalau dia berdosa. Jadi bukan udahlah ada gini, tidak boleh ada sedikit pun niat nggak apa-apa nanti juga tinggal istighfar, nggak apa-apa nanti juga tinggal istighfar. Ya, maka ya at-takhir mempermudah dan menganggap enteng istighfar, maka itu adalah dosa besar. Jadi nggak boleh ada ungkapan itu nanti juga bisa istighfar, juga bisa istighfar, gitu ya. Jadi syarat ketentuannya adalah berlaku. Jadi yang tadi ya seperti dalam metafisik ketika kita melakukan dosa kemudian istighfar, kemudian kita dosa lagi karena kan kita hidup ya. Kalau kita nggak mau mempunyai dosa berarti kan ya udah tinggal meninggal aja. Tapi karena kan kita hidup ya, kita bersentuhan dengan orang, kita ada syahwat kita, ada ego kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik. Maka Allah berikanlah salah satu kenikmatannya berupa media istighfar sebagai penghapus. Gitu. Jadi kondisi yang tadi jangan sampai satu ya melemahkan hati kita untuk terus beristighfar. Aduh saya ini kok enggak ini ya udah istighfar itu lagi istighfar ya. Jadi jangan melemahkan diri dengan istighfar. Nah kenapa? Karena setan itu salah satu di antaranya bisikan setan itu adalah ingin menjauhkan kita dari berharap dari rahmat Allah. Ada malu ya kalau istighfar terus-terusan. Nah, itu adalah bisikan dari setan.
Ya, maka kita hempaskan bisikan tersebut terus beristighfar. Karena kita tidak tahu ya keberkahan istighfar yang tadi saya sebutkan ya cuma 5, ada 13 dan pasti banyak lagi. Ya. Jadi tetap istiqomah, lazimkan istighfar, lazimkan ya. Lazimkan itu kan sesuatu yang tidak ditinggalkan. Jadi jangan pernah meninggalkan istighfar ya dan taubat kita ya semoga dengan salah satu sarana ini ya kita menjadi pribadi-pribadi yang ya Allah bisa tulis dia itu sebagai profesinya adalah tukang istighfar. Ya, kan baik tuh profesinya sebagai tukang istighfar, bukannya buruk. Ya, kenapa kita punya pandangan buruk? Karena kita memandang istighfar itu adalah untuk orang yang berdosa. Sedangkan istighfar itu tidak terbatas untuk hanya orang yang melakukan dosa. Istighfar itu bisa dilakukan untuk orang yang diberikan kenikmatan yang luar biasa, kemudian kita beristighfar kepada Allah sebagai pengakuan terhadap nikmat Allah. Itu Bu Yuli, ya. Semoga bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu Yuli. Jadi Ya. Masih hadir Bu Yulinya? Lazimkan istighfar. Ya. Ada lagi yang Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Aiman. Saya mau bertanya. Ya silakan Bu. Saya mau tanya, kalau misalnya ya kita itu kan kadang-kadang suka marah ya, gitu kan, suka meluap-luap emosinya. Terus kadang-kadang kan kita bisa astagfirullah seperti itu. Nah, itu kan termasuk istighfar itu kan harus ada adabnya gitu. Nah, kita lupa istighfar itu kan memohon ampunan. Tapi kalau misal kita lagi meluap-luap emosinya, termasuk kita pahala atau tidak gitu ya. Kadang-kadang sambil marah sambil istighfar gitu. Jadi apa ya istighfarnya itu kurang masuk gitu. Itu kita tetap dapat pahala atau bacaan istighfarnya itu sia-sia gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Jazakumullah Bu Ainun. Apa pertanyaannya? Balik lagi. Betul, ini adalah kondisi yang sering kita alami. Saya pun mengalami seperti itu. Ya, jadi di antara kesulitan salah satu yang perlu kita latih ya adalah bagaimana menempatkan kalimat-kalimat thayyibah itu adalah sesuai dengan tempatnya. Gitu. Bagaimana misalkan ketika kita mengucapkan istighfar, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kita mengucapkan hamdalah itu disesuaikan dengan memang apa yang Rasulullah perintahkan ya. Salah satunya adalah istighfar. Itu idealnya, betul. Itu idealnya seperti itu. Gitu. Kemudian pada saat misalkan tadi kita sedang marah, ya kondisi marah, kemudian kita mengucapkan istighfar. Tentu saja nadanya pasti beda ya. Ada nggak yang ketika marah kemudian istighfarnya astagfirullahaladzim, pasti intonasinya naik kan? Ngikutin karena kan ada peredaran darah yang begitu cepat di dalam tubuh ini gitu ya. Nah, pasti kan ada perubahan suara, intonasi segala macam. Terus bagaimana? Apakah ini kita tidak beradab? Gitu. Kalau kita lihat secara idealnya tadi, kita secara realitasnya, fenomenanya kan ada. Secara realitasnya gimana nih gitu? Bagi kita seorang mukmin, seorang berusaha kan, ketika apapun kondisi kita ingin mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, betul nggak? Salah satunya pada saat marah. Ya pada saat marah, bagaimana antara hati kita, akal kita dikonekkan biar tidak mengeluarkan kalimat yang buruk. Ya, kita pengen kalimat itu adalah kalimat thayyibah. Ya, nah maka di satu sisi pada saat marah kita masih bisa mengendalikan ego kita. Kalau lagi marah kalimatnya kan kalimat yang liar ya Bu ya. Gitu. Ketika misalkan kita mendapati putra-putri kita ngejengkelin, itu ada keinginan ngedorong aja. Karena itu kan pintar banget. Ngedorong kita untuk mengucapkan kalimat keras. Kenapa sih kamu tuh suka begini-begini? Padahal kalau kita lagi nggak marah, nggak ada kepikiran untuk mengungkapkan itu. Nah, oleh karena itu tadi kita berusaha menjaga ego kita untuk tidak mengeluarkan kalimat itu. Maka pada kondisi itu lebih baik yang mana kira-kira mengucapkan kalimat yang buruk ataukah mengucapkan kalimat thayyibah
walaupun mungkin dari segi waktunya, adabnya kurang diperhatikan. Kira-kira menurut Bu Aiman yang mana nih yang dipilih? Otomatis kan yang kedua ya, kita mengucapkan kalimat thayyibah walaupun tadi mungkin ada adab-adab yang kurang diperhatikan. Ya, jadi itu yang pertama. Untuk pas lagi marah, pasti semua orang ngerasain termasuk saya. Tapi tadi kita memilih ya, lebih mengucapkan istighfar dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Terus bagaimana? Apakah kita tetap berpahala? Ya, kita meyakini bahwa setiap kalimat thayyibah itu berpahala. Kita meyakini dulu. Kalau kita nggak yakin, kita akan ragu. Ya kalau ragu, ngapain juga ngucapin kan gitu ya? Iya. Tapi kita yakin setiap kalimat thayyibah ya, yang di situ ada keagungan Allah, kita memuji kepada Allah, maka insya Allah akan ada pahalanya, walaupun ya kuantitas sama kualitasnya pasti beda, ya pasti beda. Ketika kita beristighfar dengan hadirnya hati, beristighfar dengan bahasa yang santun, beristighfar dengan tubuh kita merendahkan diri di hadapan Allah, pasti berbeda dengan kalimat istighfar pada saat kita marah dari segi ya nilainya, tentu saja kualitasnya, kuantitasnya, tapi tetap berpahala. Saya yakin itu tetap berpahala. Makanya kenapa Allah memerintahkan kita seperti itu Bu Aiman. Ya Allah a'lam. Iya. Ya. Sudah ya berarti. Satu Ada lagi. lagi. Yang cepet-cepet selesai. Silakan. Saya kan ada. Ada yang mau bertanya? Jadi kesimpulan pertanyaan yang kedua adalah istighfar itu kalimat thayyibah. Jadi tetap berpahala manakala ketika kita mengucapkan istighfar dalam keadaan artinya keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang baik, bukan menghujat atau marah-marah. Iya. Gitu ya Ustazah? Betul. Kalau tambahan sedikit, ketika kita mengucapkan astagfirullah, itu maknanya kan ya Allahumma firli, kan gitu ya. Ketika kita mengucapkan astagfirullah itu kan maknanya ya Allah ampunilah aku. Secara kita mengucapkan lisannya walaupun dalam keadaan marah, tapi tetap niatnya itu kan, niatnya itu adalah dengan istighfar, adalah kita memohon ampun kepada Allah. Maka insya Allah tetap berpahala. Jadi perbanyak istighfar. Tadi kalau dijelaskan oleh Ustazah, dengan kita memperbanyak istighfar, titik-titik yang ada di dalam hati kita, titik-titik hitam kita, itu akan Allah hubungkan dengan kalimat istighfar. Ada lagi yang mau bertanya? Yuk, masih ada kesempatan. Satu penanya lagi, silakan. Ya. Ada? Bu Sari, Bu Fitri, Bu Puji, mau bertanya? Sari, nanya. Misalnya, udah. Ya, Penjelasan saya bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Apa terlalu terlalu Jelas. Aduh, mohon maaf kalau kecepatan berbicaranya seperti ini, mohon maaf. Masya Allah. yang mencatat juga. Bu Tar, nanti kita foto bersama peserta ya dan Ustazah. Boleh. Sekarang aja Bu, kalau foto belum ditutup. Ya. Senyum ya. Silakan lanjut dulu. Sebelum foto lanjut dulu aja. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Tutup ini ya, tutup. hitungan 5. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup. Tapi sebelum ditutup, kita dengarkan sambutan dulu dari Ketua Persipma DPC. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Saya cukupkan ya? Cukup. Ya, cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah dan apa yang jawaban yang diberikan oleh Ustazah semuanya bisa kita pahami dan sama-sama bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dikatakan adalah
Alhamdulillah ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah itu mendapatkan pahala. Dan jangan lupa adab-adab istighfar harus tetap kita laksanakan. Dan kemudian hadirkan keyakinan dalam hati kita bahwa Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Kemudian dari keberkahannya, Masya Allah luar biasa keberkahan dalam istighfar itu pastinya akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Mungkin kita bisa lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Forsipma DPC. Pada Ibu Sulistiati kami persilahkan. Oleh Allah SWT dalam mengemban dakwah amanah ini, dan Allah sehatkan juga keluarga besarnya Bu Sulis, dan khususnya juga untuk semua keluarga besar kita PKS juga, mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan kesehatan. Ibu yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung acara pada Ahad hari ini. Sebelum kita meninggalkan tempat, meninggalkan Zoom kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Sari dari Cibubur kepada Ustazah Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari Ummahat Sholihah kita tutup acara ini dengan membaca doa. Semoga hari ini kita semua mendapat keberkahan, limpah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Amin ya amin ya rabbal alamin. Sebelum itu mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ibu-ibu, Butar saja. Tolong dibuka mic-nya, saya foto. Oh iya, kameranya maaf. Tolong dibuka kameranya semua. Jauh di mata, dekat di hati. Oh, Bu Yuliasari, atau mungkin karena di Zoom jadi ada yang belum siap jilbabnya, nggak apa-apa ya. Ya. 1. Ya, lurus ya. Bentar. Ya. Siap. Senyum paling manis walaupun gerimis. 1, 2, 3. Kamera kedua. Kita ada 30 orang, udah keluar yang 8 sinyal.
1, 2, 3. Takbirnya Bu, Allahu Akbar gitu ya saja semua. Enggak lagi ya. Kamera 1 dulu, kita nggak tahu ada di mana. Siap? Allahu Akbar semuanya. 1, 2, 3. Allah. Angkat kepala kan. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah, tunggu satu lagi. Tahan. Nah, tahan Bu. Tunggu. 1, 2, 3. Senyum. Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut Bu Taru ya. Ya, setelah Bu Cici kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah sama-sama kita ikuti kajian bersama di Herawati LC. Apa yang beliau sampaikan kita laksanakan di ucapkan terima kasih kepada para ustazah, para ibu. Sama-sama Bu Tarbiyah. Sama-sama Umi. Jazakumullah untuk panitia, untuk para ustazah, para ibu-ibu, jazakumullah. Mohon maaf atas segala hilaf. Ya. Sama-sama Bu saja. Bermanfaat ilmunya. Berkah-berkah jazakallahu khair. Ya, jazakumullah. Izin pamit ya ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu semua. Dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah buat Mbak ya khusus. Ketemu lagi bulan depan ibu-ibu. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu yang paling ganteng dari nongol. Yang paling ganteng ya. Ya, itu hostnya 1. Ya Bu, sampai jumpa lagi. Tutup ya Bu. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bu Sulis. Waalaikumsalam. Wajah Jamila, assalamualaikum. Bu Haja Sapni, assalamualaikum.